Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baik buat kami. Dan kami mau mendengar firman Tuhan yang terus menguatkan kami dari hari ke hari untuk menjalani hidup kami dan pelayanan kami, pelayanan gereja ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berilah akal budi pikiran hati yang baik untuk mengerti dan menerima firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu dan biarlah hati kami penuh kerinduan terhadap kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, Shalom. Pada tanggal 3 Agustus kemarin gereja kita berulang tahun yang ke-15. Ya, suatu usia yang lumayan. Kak Mariam boleh bawa kursi, duduk di sini. Sepanjang khotbah duduk di sini. Selama 15 tahun, ada banyak hal yang sudah terjadi dan kita sudah lewati di dalam sejarah gereja kita, tapi kita masih eksis sampai hari ini, dan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Ya. Dapat dikatakan bahwa kita sedang berjalan menaiki anak tangga, dan kita sudah sampai pada anak tangga yang ke-15 dari sejarah gereja kita. Kita patut berbangga di dalam Tuhan dan bersyukur karena kita boleh dibawa sampai ke anak tangga yang 15 ini. Tapi di sisi yang lain kita harus terus menapaki perjalanan kita. Ada banyak anak tangga di depan kita yang entah berapa banyak, berapa ratuskah atau berapa ribukah yang harus kita jalani. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa kita harus terus berjalan. Itulah tema kita tahun ini. Tema yang diberikan oleh panitia yaitu teruslah berjalan, yang diambil dari Mazmur 126 yang tadi juga kita sudah nyanyikan. Saya mengajak kita melihat teks ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara terkasih, kitab Mazmur ini adalah kitab puji-pujian atau kitab lagunya orang Ibrani, orang Israel. Sama seperti beberapa gereja mempunyai buku lagu seperti Kidung Jemaat, puji-pujian Kristen, nama Yesus terus bersuara, nyanyian kemenangan iman, Mada Bakti. Nah, orang Israel itu mempunyai kitab yang berisi lagu-lagu dan itu adalah kitab Mazmur. Sayangnya kitab ini diwariskan kepada kita kata-kata dan syairnya, tapi notnya, nadanya tidak. Maka kita sering pasang not sendiri kan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tadi Mazmur 126 yang berjalan, itu juga
kita yang buat sendiri kan, ya. Tapi pasti aslinya tidak begitu. Minimal dia harus minor-minor sesuai dengan ciri khas musik orang Ibrani. Nah, kata Mazmur sendiri itu dalam bahasa Ibraninya adalah Tehilim. Dan Tehilim itu dibentuk dari dua kata, yaitu yang pertama adalah tehil. Tehil itu artinya lagu. Dari tehil itu menjadi tahil, lalu turun ke bahasa Arab menjadi tahlil. Maka orang bilang sudah saatnya tahlilan, ya. Itu dari kata tehil yang artinya lagu, dan akhiran im itu menunjukkan jamaknya. Makanya Mahanaim, bala tentara Allah. Itu kan ada banyak, ya. Lalu juga contoh lain adalah Elohim, itu bentuknya jamak. Immanuel, Allah beserta kita. Karena kita tuh ada banyak, lebih dari satu. Jadi im itu adalah bentuk jamaknya, maka tehil itu lagu, tehilim itu adalah lagu-lagu atau banyak lagu. Nah, karena lagu-lagu itu biasa diiringi dengan alat musik. Contohnya Mazmur 6 ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Berarti lagu-lagu ini diiringi juga dengan alat musik. Maka sebenarnya boleh dikatakan bahwa apa itu Mazmur? Mazmur itu sebenarnya adalah lagu-lagu atau kumpulan lagu pujian yang diiringi alat musik. Itu arti dari Mazmur. Nah, Mazmur 126 yang baru kita baca juga adalah sebuah nyanyian. Perhatikan ayat 1 dikatakan nyanyian. Tapi diberi keterangan lain bahwa ini adalah nyanyian siarah. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya nyanyian siarah itu? Begini saudara, sejak zaman dahulu terutama pada masa pembuangan orang Israel, orang Yehuda ke Babylon itu, begitu pulang, ada banyak orang pulang dari pembuangan di Babel. Tapi ada banyak juga yang sudah mapan di sana dan tidak pulang. Setelah itu atau selain itu juga banyak orang Israel yang pergi dan hidup di bangsa-bangsa yang lain. Dan mereka sudah menjadi warga negara bangsa lain. Tapi mereka orang Israel, mereka orang Yehuda, mereka orang Ibrani. Sama seperti ada orang Rote tapi tidak tinggal di Pulau Rote. Ada orang Sabu tapi tinggal misalnya di New Zealand. Ada orang Alor tinggal di Afrika Selatan. Ada orang Flores tinggal di Australia. Seperti itu. Nah, ada banyak orang Israel tinggal di negara lain. Mereka disebut sebagai orang Yahudi atau orang Israel diaspora. Nah, saudara-saudara, sekalipun mereka menjadi warga negara bangsa lain, tapi mereka tetap terikat dengan agama mereka, yaitu agama Israel. Agama yang dipercaya dari nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Dan karena itulah Yerusalem itu adalah pusat peribadatan mereka. Dan bait Allah ada di sana. Maka sekalipun mereka ada di bangsa lain, mereka terikat dengan iman Ibrani dan mereka terikat dengan kota Yerusalem dan juga bait Allah di sana. Karena itulah saudara-saudara, di kalangan orang-orang Israel diaspora ada sebuah kerinduan untuk minimal sekali seumur hidup mereka bisa mengunjungi kota Yerusalem dan bait Allah untuk beribadah dan ikut perayaan-perayaan. Nah, perayaan-perayaan itu saudara, di dalam bahasa Ibrani adalah hak. Nah, dari hak itu bahasa Ibrani, kalau ke bahasa Arab biasanya G berubah menjadi J. Maka Hagar itu menjadi Hajar. Gabriel itu menjadi Jibril. Dari G menjadi J. Maka hak itu menjadi Hajj. Nah, dari Hajj itu menjadi Hagai, Hajai, Haji. Maka orang kalau pergi ke satu tempat, naik ke sana untuk beribadah, namanya naik haji. Itu dari Hagai, itu tradisi orang Ibrani. Jadi sebenarnya itu orang Islam itu dia hanya mengikuti saja orang Israel, ya. Termasuk dengan banyak yang mereka ikuti. Kalau kita sekarang gereja harus menara menjulang tinggi, ada salib di atas. Kalau masjid harus kayak bawang.
Tapi sebenarnya gereja di Timur Tengah semuanya model bawang. Ya, waktu Islam menaklukkan wilayah itu, mereka mengambil alih itu, bawangnya tetap, tapi salibnya yang diganti dengan lambang bintang itu ya, bulan bintang itu, sehingga akhirnya kita kenal masjidnya itu seperti bawang. Padahal itu gereja. Hanya karena kekristenan bergerak ke barat, lalu pengaruh Eropa sehingga gedung gereja ujung menjulang tinggi, lalu kekristenan datang dari Eropa ke Indonesia, maka yang kita kenal begitu. Jadi sebenarnya bahkan dalam bentuk gedung pun itu adalah tiruan dari orang Israel. Nah, orang-orang Yahudi itu biasa pergi, orang diaspora pergi ke Yerusalem, dan itu jumlahnya begitu banyak. Hari-hari perayaan orang Yahudi dari begitu banyak bangsa datang ke Yerusalem. Contohnya adalah ketika hari Pentakosta. Saudara lihat Kisah pasal 2 ayat 5, 9, 11. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Semua itu adalah orang Israel diaspora yang datang untuk perayaan Pentakosta. Makanya ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus lalu bahasa roh, mereka semua heran mengapa orang-orang ini berbicara dalam bahasa yang kita gunakan di daerah kita. Jadi saudara-saudara, itu adalah kerinduan mereka. Nah, saudara-saudara, Yerusalem secara geografis itu ada di atas gunung. Dan Bait Allah itu terletak di antara dua bukit, yaitu Bukit Moria dan Bukit Sion. Bait Allah ada di sana, saudara-saudara, dan memang itu adalah gunung. Coba saudara lihat Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan bukit-bukit segala bangsa akan berduyun ke sana. Mazmur 125 ayat 2, Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Karena itu kalau orang mau pergi ke Yerusalem itu namanya naik ke Yerusalem. Kalau orang bepergian dari Yerusalem ke tempat lain namanya turun dari Yerusalem. Seperti Lukas 10 ayat 30, adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kalau begitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel diaspora, kalau mereka datang dari berbagai negara, mereka mau pergi ke Yerusalem, maka mereka harus berjalan naik ke atas. Nah, mereka biasanya berombongan, dan rombongan itu antara 50 sampai 100 orang. Sambil berjalan naik, mereka mulai menyanyikan lagu-lagu. Kalau naik gunung sambil menyanyi lagu, lagunya apa? Naik ke puncak gunung, ya. Nah, waktu mereka nyanyi-nyanyi itu, naik itu, itulah yang disebut sebagai nyanyian siarah. Tapi nyanyian siarah ini dalam terjemahan Indonesia itu bukan terjemahan harfiah. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah shir hama'alot. Shir menjadi turun ke bahasa Arab lalu ke bahasa Indonesia menjadi syair. Itu dari shir, itu artinya lagu. Ya, shir hama'alot, makanya di dalam terjemahan lama dibilang begini, nyanyian hama'alot. Nah, apa itu syir hama'alot? Itu sebenarnya terjemahan harfiahnya itu adalah nyanyian kenaikan, bukan nyanyian siarah. Nyanyian kenaikan. Dalam ESV dibilang a song of ascent, a song of the going up. Suatu nyanyian naik, karena mereka sambil naik ke Yerusalem, naik ke atas sambil menyanyi, maka itu disebut sebagai nyanyian kenaikan. Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai nyanyian siarah. Nah, dan nyanyian siarah itu di dalam Alkitab ada, kitab Mazmur ada 15 nyanyian siarah, mulai Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Dan Mazmur 126 termasuk nyanyian siarah. Maka dengan kata lain, inilah lagu yang dinyanyikan orang-orang Israel diaspora waktu mereka mendaki ke Yerusalem untuk beribadah dan naik haji, ikut perayaan di Yerusalem. Nah,
Saudara, Mazmur 126. Apa sih latar belakang Mazmur ini? Mazmur ini sebenarnya dilatar belakangi oleh pemulangan orang Yehuda dari pembuangan di Babel, seperti saya sebutkan tadi. Perhatikan Mazmur ini ayat 1 di dalam terjemahan lama. Dibilang nyanyian hama Alot, tatkala dikembalikan Tuhan segala orang Sion yang telah tertawan. Kita tahu dan saya sudah pernah jelaskan bagaimana bangsa Yehuda dihancurkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Kota Yerusalem diratakan dengan tanah. Tembok-tembok Yerusalem rata dengan tanah. Bait Allah Salomo yang megah dihancurkan. Seluruh perkakas orang-orang Israel di Bait Allah dibawa ke Babilonia. Dan banyak orang Yahudi dibawa pembuangan sana. Itu sekarang di negara Irak. Maka ada 3 kali penyerangan. Penyerangan pertama, orang-orang yang dibawa termasuk adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu yang dibawa ke Babel dalam penyerangan pertama. Selanjutnya penyerangan ketiga baru seluruhnya dihancurkan. Dan bahkan kita bisa lihat bahwa nabi seperti Nabi Yehezkiel juga akhirnya ikut ke pembuangan Babilonia. Nah, konteksnya seperti itu dan saudara-saudara, dalam penawanan itu mereka banyak mengalami penderitaan dan kesedihan. Banyak ratapan terjadi, air mata mereka tumpah dengan begitu banyak. Tapi puji Tuhan, setelah 70 tahun kemudian mereka dipulangkan ke tanah air mereka. 3 kali. Pertama dipimpin oleh Zerubabel, kedua dipimpin oleh Ezra, dan yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Nah, Mazmur 126 ini adalah Mazmur yang dibuat sebagai nyanyian kenaikan, nyanyian ziarah untuk mengingat peristiwa kembalinya mereka dari pembuangan Babilonia itu. Nah, nyanyian ini untuk mengenang masa krisis yang pernah mereka alami. Ketika Tuhan memulihkan mereka. Hidup pribadi kita pun, kita ada saat-saat di mana kita masuk masa krisis. Gereja kita dalam sejarah 15 tahun pun tidak pernah luput dari yang namanya masa krisis. Dan Mazmur 126 ini adalah Mazmur yang cocok bagi kita ketika kita berada di dalam masa krisis seperti itu. Dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan dari Mazmur ini. Di tengah-tengah kesulitan baik pribadi maupun gereja, bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan di sana. Mazmur ini pada dasarnya memiliki 2 bait. Karena ini adalah lagu dan 2 bait itu, masing-masing bait itu memberikan 1 dorongan kepada kita. Nah, dorongan apa saja? Pertama adalah Mazmur ini memberikan dorongan untuk kagum pada pertolongan Tuhan di masa lalu. Mazmur ini memberikan dorongan untuk kagum pada pertolongan Tuhan di masa lalu. Dorongan ini dinyatakan dalam bait pertama lagu ini. Bait pertama ada dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ini adalah dorongan untuk kagum kepada karya Tuhan di masa lampau. Dari mana kita tahu bahwa ini berkaitan dengan masa lampau? Perhatikan keterangan-keterangan di sana yang saya garis bawahi. Ketika Tuhan memulihkan kita. Itu berarti sudah lewat. Ayat 2, pada waktu itu. Berarti sudah lewat. Pada waktu itu di ayat yang kedua. Lalu juga di ujung ayat kedua, Tuhan telah. Berarti sudah terjadi. Ayat ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar. Berarti bentuk di sini adalah bentuk lampau. Maka semua dalam ayat 1 ayat 3 ini sebenarnya pemazmur atau penulis lagu ini sedang mengajak orang Israel, lihatlah ke belakang, lihatlah kepada zaman-zaman yang telah lampau, lihatlah kepada masa lalu bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan menolong kita dari masa krisis.
Jadi kitab Mazmur ini diawali dengan rasa kekaguman yang luar biasa yang mendorong umat Tuhan untuk kagum pada pertolongan Tuhan di masa lalu bagi umatnya. Dan kalau kita sejenak memikirkan perjalanan pribadi kita sampai hari ini, saudara ada di sini hari ini, coba pikir ke belakang, bagaimana pertolongan Tuhan di masa lalu bagi saudara. Juga bagi gereja kita yang berulang tahun ke-15, kita bisa menengok kembali ke belakang dan melihat sejarah dari pertama gereja didirikan sampai dengan hari ini. Dan kita akan kagum karena apa? Karena kita melihat begitu banyak pertolongan Tuhan di masa lalu selama 15 tahun gereja ini berada dan berdiri. Pemazmur mau berkata, pertolongan Tuhan di masa lalu itu jangan hanya dipikir, jangan hanya diingat, jangan hanya direnungkan, tapi pertolongan Tuhan di masa lalu harus dikagumi. Bagaimana dia mengungkapkan kekagumannya? Pertama, ada kata-kata seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tadi saya sudah singgung soal pembuangan orang Yahudi ke Babel. Mereka dibawa ke Babel, mereka menetap di Babel, mereka menetap di sana sebagai orang buangan. Mereka sudah memiliki tanah-tanah dari sana, mereka sudah mendirikan rumah-rumah mereka, mereka sudah bercocok tanam, berkebun di sana, dan tidak ada harapan untuk pulang. Mereka sepertinya menerima nasib mereka, bahwa memang mereka adalah orang tertawan yang harus menjalani sisa hidup mereka di tanah buangan. Tanah air mereka sudah hancur. Kebanggaan mereka yakni bait Allah sudah tidak ada lagi. Bahkan banyak generasi sudah lahir di pembuangan. Di dalam Alkitab kita membaca orang seperti Imam Esra itu lahir di pembuangan Babel sana. Nehemia itu lahir di pembuangan Babel sana. Esther itu juga di Babel sana. Mereka sampai lahir di sana dan tumbuh di sana, dan itu berarti bahwa harapan untuk kembali ke tanah air itu menjadi sirna. Mereka berusaha menerima kenyataan bahwa mereka memang harus menghabiskan hidup mereka di tanah buangan. Babel terlalu kuat, Babel terlalu besar, terlalu perkasa untuk dilawan. Maka mimpi untuk melawan tidak ada, mimpi untuk kembali ke tanah air itu menjadi sirna. Tapi sesuatu terjadi tanpa diduga. Kerajaan Babel yang besar dipimpin oleh Nebukadnezar. Setelah Nebukadnezar mati, diberikanlah kepada anaknya yang namanya Nabonidus. Dan Nabonidus ini sayangnya tidak terlalu tertarik dengan politik. Dia lebih tertarik kepada barang antik. Karena itulah begitu dia naik tahta, lalu dia lebih banyak pergi ke luar negeri cari barang-barang antik dari seluruh negeri. Dan tampuk pemerintahan diberikan kepada anaknya yang namanya Belsasar. Dan saudara bisa baca cerita itu tentang Belsasar di kitab Daniel. Dan pada waktu pemerintahan Belsasar itulah Babel yang hebat dan perkasa itu hancur. Kenapa? Karena sementara mereka bertumbuh naik, ada dua kerajaan. Satu agak besar, satu kecil. Yang kecil namanya Media. Lalu yang lebih besar itu Persia. Mereka dua bergabung menjadi Media Persia. Lalu mulai berpikir untuk menaklukkan Babel yang besar itu. Dan dalam cerita yang panjang, boleh dikatakan bahwa beberapa saat itu mereka mulai kepung. Saudara-saudara, mereka mau ditaklukkan sulit karena tembok Babel begitu kokoh. Tapi ada sungai yang mengalir masuk ke dalam Babel. Persediaan makanan dalam Babel itu cukup untuk 20 tahun. Maka ketika bangsa Persia, Media Persia mulai
menjaga mereka atau mulai mengelilingi mereka, mereka tidak ragu sama sekali. Ada persediaan makan 20 tahun, lalu air sungai Babel masuk ke dalam sana. Orang Persia tidak bisa masuk. Penuh. Tapi bagaimana caranya? Mereka mulai membuat parit-parit, gali ke sana sini supaya air itu mengalir ke sini dan tidak masuk. Begitu air mulai surut, maka sudah ada cukup lubang untuk masuk. Sementara orang Babel pesta pora, dan itulah sementara mereka dikepung, musuh mulai masuk. Belsasar sementara pesta, maka disitulah terjadi sebuah tangan ajaib, mene tekel over sin, terjadi di tembok. Dan akhirnya Babel yang besar itu runtuh. Yesaya 21 ayat 9. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhala telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Maka Belsasar terbunuh malam itu, dan orang Persia berkuasa atas wilayah Babel. Naik tahta seorang raja Media Persia yang namanya Raja Sirus, atau lebih dikenal sebagai Raja Kores. Saudara, bagi Kores sendiri rasanya aneh, Babel yang begitu hebat bisa hancur. Lalu dia mulai cari tahu. Setelah dia pelajari, dia mendapatkan catatan sejarah bahwa sejak dari zaman Nebukadnezar, kakeknya Belsasar ini, orang Babel punya satu kebiasaan, suka menaklukkan bangsa lain. Bukan hanya bangsanya yang dia taklukkan, tapi kuil dewa-dewa dari bangsa lain dihancurkan semua. Perkakas-perkakas dari dewa-dewa itu di kuil-kuil mereka bawa semua ke Babel. Lalu si Kores mulai berpikir, Babel ini bisa jatuh. Kenapa? Sepertinya dewa dari bangsa-bangsa murka pada dia. Karena dia menaklukkan bangsa-bangsa itu, sudah begitu kuil dewa-dewa dihancurkan, perkakas-perkakasnya dibawa semua, maka bangkitlah dewa dari bangsa-bangsa memurkai Nebukadnezar, dan Babel akhirnya dihancurkan. Sekarang saya sudah berkuasa atas Babel dengan Panji Media Persia. Saya juga bisa dimurkai oleh dewa-dewa. Tapi supaya saya tidak murkai, saya harus berbuat baik kepada dewa-dewa itu. Caranya bagaimana? Kembalikan semua orang yang ditawan di Babel. Kedua, dewa-dewa mereka kembalikan ke wilayahnya. Ketiga, biayai pembangunan kuil-kuil dewa itu di masing-masing bangsa. Itu cara dia berbuat baik kepada dewa-dewa. Supaya dia tidak mengalami nasib seperti Nebukadnezar. Ada sebuah prasasti yang terkenal namanya Cyrus Slinder. Itu prasasti tentang Raja Kores. Saudara lihat, ini adalah Cyrus Slinder, penemuan arkeologi. Kak Mariam tahu kenapa duduk di sini? Tujuannya supaya baca. Saya bacakan terjemahannya. Aku, Kores, adalah raja dunia, raja agung, raja yang berkuasa, raja Babel, raja Sumi, raja Agag, raja segala bangsa. Ayahku Kambises juga raja agung, raja Asnan, kakekku juga raja Asnan. Aku mewarisi tahta singgasana dan menguasai dunia, atau warisan dari generasi ke generasi. Dewaku Bel dan Nebo melindungiku, memperkenan dan memberkati pemerintahanku. Tuhanku yang bernama Marduk membuatku menang atas bangsa berambut hitam. Maksudnya bangsa Babel. Segala bangsa di dunia bertekuk lutut di hadapanku, mencium kakiku dengan mulut, dan mereka menyambutku sebagai raja dengan wajah yang gembira. Sebab itu tentaraku memasuki Babel dengan selamat. Hanya 11 hari invasi sudah berhasil membantai putra Nabonidus. Karena Nabonidus menawan berhala-berhala dari segala penjuru dunia. Hal itu membuat semua dewa tidak senang kepadanya. Sedangkan aku bertindak untuk menyenangkan para dewa. Sebab itu aku mengembalikan semua berhala yang ada di Babel ke tempat mereka masing-masing. Begitu dia periksa, ada satu bangsa namanya bangsa Israel, bangsa Yehuda. Kasih pulang. Perkakas-perkakas bait Allahnya bawa pulang. Bait Allahnya sudah dihancurkan, bangun kembali dengan biaya dari kerajaan. Itu yang dicatat dalam Esra pasal 1.
Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan, tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah dia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun dia sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta benda, ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka pulanglah bangsa Yahudi. Tahun 537 Masehi dipimpin oleh Ezra. 457 sebelum Masehi dipimpin pertama dipimpin Zerubabel, 457 dipimpin oleh Ezra, dan 445 sebelum Masehi dipimpin oleh Nehemia. Nah, untuk rombongan pertama yang dipimpin Zerubabel, semua terjadi persis 70 tahun setelah mereka ditawan di Babel. Dan begitu mereka kembali dalam perjalanan yang panjang, tibalah mereka kembali di tanah air mereka. Dan dari biaya Persia didirikanlah bait Allah. Mereka sudah berada 70 tahun di Babel lamanya. Tapi dalam sekejap Allah mengubah segalanya. Sekarang mereka sudah kembali ke tanah air mereka. Mereka terkejut, mereka tidak bisa percaya. Seandainya saya adalah seorang Yehuda, saya ikut dibuang 70 tahun yang lalu. Saya sedih karena kota kebanggaan sudah hancur, bait Allah sudah hancur. Saya menderita di Babel. Tapi sekonyong-konyong saya tidak punya harapan kembali ke tanah air. Sekonyong-konyong Kores naik tahta. Sekonyong-konyong dia suruh perintah pulang ke tanah air. Sekonyong-konyong dia perintahkan supaya bait Allah didirikan. Tolong saya, cubit saya. Apakah saya sedang bermimpi? Cubit lebih keras lagi. Ini bukan mimpi, tapi seperti mimpi. Mimpikah diriku berdiri di sini, walau ku berada jauh di Babylon. Ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Tapi kenyataannya kita sudah kembali ke Yerusalem. Kembali ke kota suci. Kembali ke Sion, tempat di mana Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Saudara lihat mengapa mazmur ini menjadi mazmur yang sangat menarik. Mazmur kenaikan. Para peziarah orang Yahudi diaspora waktu kembali ke Yerusalem, mereka sementara naik menyanyikan lagu ini. Sangat mungkin mereka mengikuti rute yang sama dari orang-orang buangan kembali ke Babylon. Mereka seperti orang yang bermimpi. Mereka pasti kagum. Cobalah sejenak duduk berpikir soal 15 tahun yang silam. Ketika saya, Pendeta Sonya, dan Ibu Umi mulai duduk dan berpikir, seandainya kita bikin gereja, berapa orang mau ikut dengan kita? Kita tidak tahu. Masing-masing mulai data kira-kira anggota keluarganya yang bisa ikut berapa. Dan masing-masing menyodorkan catatannya. Dan kita total ya paling-paling sekitar 20-25 orang. Itu sudah cukup untuk memulai sebuah gereja. Dan akhirnya kita mulai. Tidak ada tempat sendiri. Hanya pinjam sebuah ruangan hotel kecil. Dan doa perdana dilakukan di lorong WC.
Setelah itu kita harus pindah ke gudang, lalu menyewa restoran, lalu hotel, lalu mulai mencoba melihat tanah ini yang rasanya mustahil. Kenapa? Karena tanah ini ketika ditawar 890 juta. Dan tanya bendahara duit berapa? 15 juta. 15 tahun yang lampau hanya beberapa orang. Tapi Tuhan membawa kita sampai 15 tahun. Kita bisa mempunyai gedung yang cukup bagus. Kita bisa mempunyai pelayanan yang cukup luas. Kita mempunyai fasilitas-fasilitas pelayanan yang cukup bagus. 15 tahun yang lalu kita tidak pernah bayangkan ini. Seseorang tolong cubit aku. Apakah aku bermimpi? Tidak. Ini kenyataan. Itu juga yang dirasakan oleh Ayub setelah dia mengalami masa krisis yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan memulihkan dia, Ayub 42 ayat 10. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Ayub mungkin terasa seperti mimpi. Ketika Tuhan menyelamatkan Petrus dari penjara, dia masih tidak menyadari apa yang terjadi. Semua seperti mimpi. Dalam Kisah pasal 12. Lalu dia mengikuti malaikat keluar. Dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sebuah penglihatan. Sangkanya mimpi. Tapi itu terjadi. Maka benar-benar karya Tuhan di masa lalu. Seperti mimpi. Dan itu harus dikagumi. Dan mendorong kita kagum pada karya Allah di masa lalu. Kedua, mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, mereka yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, sekarang mulut penuh tawa, lidah penuh sorak-sorai. Tapi kita baru bisa memahami betapa hebatnya tertawa mereka. Betapa hebatnya sorak-sorai itu. Kalau kita tahu bagaimana penderitaan mereka. Ada banyak catatan di dalam kitab Peratapan menggambarkan penderitaan mereka. Tapi juga yang paling menggambarkan betapa sedihnya mereka. Itu Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita, meminta memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian di Sion. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Di tepian sungai-sungai Babylon, di sanalah kita duduk sambil menangis. By the rivers of Babylon, yeah, we wait. When there we sat down, yeah, we weep. When we remember Zion. Lagu itu dari Bonnie M, diambil dari Mazmur 137. Itu lagu sedih. Tapi sekarang jadi lagu dansa. Ya, by the rivers of Babylon, when we sat down, ya, itu lagu sedih itu loh, ya, lagu menggambarkan penderitaan di Babel. Orang-orang Yahudi di sana menderita. Kenapa? Menderita karena kenangan akan Sion. Mereka sudah jauh dari tanah air mereka, jauh dari rumah Allah mereka yang juga sudah tidak ada. Yerusalem tandus kosong. Sekarang sudah sirna kemuliaan Sion. Bagi mereka yang terbuang, tidak ada sukacita ketika bisa melihat Yerusalem dipulihkan. Yesaya 62:1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenaran bersinar seperti nyala dan keselamatan menyala seperti suluh. Tapi itu dulu. Sekarang tidak ada lagi. Sedih, menderita. Penderitaan bertambah ketika ada permintaan aneh dari orang-orang Babel. Nyanyikanlah nyanyian sukacita. Perhatikan ayat 3, ya. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian.
Mereka menyiksa kita, meminta nyanyikan nyanyian sukacita bagi kami. Kami nyanyian dari Sion. Apa anehnya permintaan ini? Begini saudara ya, orang Yahudi, terutama Bani Asaf, itu adalah mereka yang sangat terlatih di dalam memuji Tuhan di bait Allah. Mereka itu sebuah paduan suara, suatu choir yang sangat terlatih dengan jumlah personil yang fantastis. 1 Tawarik 25 ayat 7. Jumlah mereka, maksudnya Bani Asaf bersama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Pasti tahu not semua. Tidak seperti Revo. Mereka sekalian adalah ahli seni. 288 orang. Suatu choir yang besar sekali. Mereka mempunyai nama AFO, Asaf Voice. Ya, Bani Asaf bukan satu-satunya grup yang bisa menyanyi, memuji Tuhan. Ingat pada zaman Daud, tugas menyanyi saja begitu banyak. 1 Tawarik 23 ayat 5. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Bayangkan, satu choir 4.000 orang. Maka pada waktu mereka dibuang ke Babel, pasti banyak anggota AFO ikut dibawa ke sana. Coachnya juga ikut di sana. Yang pegang tenor, bariton, bass, semua ikut di sana. Dan sampai di sana ketika mereka menderita, orang-orang Babel katakan, nyanyikan bagi kami nyanyian di Sion. Apa yang aneh dengan itu? Saudara-saudara, sebenarnya itu adalah sesuatu permintaan yang buruk sekali. Kenapa? Saya berikan satu kutipan. Bagaikan menabur garam di atas luka. Hati orang-orang Yehuda semakin perih, manakala orang Babel menyuruh mereka menyanyikan nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin puji-pujian akan kehebatan Allah dan kejayaan kota Yerusalem dilantunkan padahal mereka sudah kalah. Masakan mereka menyanyi kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Sementara Yerusalem dan keadaannya hancur lebur. Orang Babel tentu bermaksud mengejek mereka. Apalagi Mazmur-Mazmur itu adalah lagu kudus yang dinyanyikan dalam kesempatan ibadah. Sekarang orang Babel membuatnya menjadi lagu hiburan belaka. Penggubah Mazmur 137 yang kesal hati itu agaknya adalah seorang musisi bait Allah yang ikut dibuang ke Babel. Dan dengan rekan-rekan sejawatnya, tepat sekali jika dijadikan sasaran lelucon sadis mereka itu. Diolok. Nyanyikan nyanyian di Sion. Sedangkan nyanyian mereka memuji Sion. Memuji Allah di Sion. Sion sudah hancur. Allah seperti meninggalkan mereka. Lalu bagaimana menyanyikan nyanyian Sion di Babel? Seorang lain berkata, bangsa Babel meminta mereka memperdengarkan nyanyian dari Sion untuk menghibur Raja Babel. Orkestra pemazmur dari bait Allah memang menjadi salah satu daya tarik. Hal yang mengagumkan orang Babel yang pernah melihat dan mendengarnya. Dan bagi yang hanya mendengar informasi, mereka penasaran. Dan kini mereka ingin menikmati musik di tempat mereka sendiri. Dan nyanyian yang diminta adalah lagu, bukan sembarang. Itu lagu sakral mereka, khusus dipersembahkan bagi Tuhan. Raja Babel ingin dipuja seperti Tuhan mereka. Dan Babel yang telah merasa senang meminta lagu karena mempunyai pikiran Allah Israel sudah takluk. Sehingga permintaan itu dapat dianggap hanya berupa cemooh oleh bangsa Babel bagi Israel atau Yehuda. Bagaimana kita bisa menyanyikan? Bagaimana kita bisa angkat alat musik lalu menyanyi di sana? Orang-orang ini hanya mau mengolok-olok kita. Jangan angkat musik. Lalu bikin apa? Ayat yang kedua. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Sedih sekali keadaan mereka. Belum lagi kesedihan mereka karena mengingat kejahatan orang-orang Babel waktu menghancurkan mereka. Besar kemungkinan anak-anak mereka banyak yang mati karena kepalanya dipukul di batu. Itulah sebabnya mereka mengatakan dalam ayat 89, hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan yang kau lakukan pada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Menderita sekali, ingat para korban.
Sementara itu saudara mereka, bangsa Edom, keturunan Esau, waktu mereka ditaklukkan, bukannya turut menderita, turut prihatin, tapi mengolok-olok. Ayat 7, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Betapa menderitanya mereka di Babel. Tapi sekarang sudah kembali. Cubit aku. Ini bukan mimpi. Dan sekarang mulut kita penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Maka muncul ungkapan sukacita dan sorak-sorai selama 4 kali di dalam Mazmur ini. Ayat 2, sorak-sorai. Ayat ketiga, bersukacita. Ayat 5, bersorak-sorai. Ayat 6, sorak-sorai. Maka disinilah kita bisa melihat mereka kagum sekali dengan karya Allah di masa lampau. Begitu menderita, tapi Tuhan ubah penderitaan mereka menjadi tawa dan sorak-sorai. Ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar. Saudara-saudara, perkara besar ini itu ada hubungan dengan kemuliaan Tuhan. Coba saudara perhatikan ayat 2. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Orang apa ini? Terjemahan lama bilang pada masa itu kata orang di antara segala orang kafir, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Gara-gara Tuhan memulihkan mereka, bangsa lain terperangah. Kok bisa? Harusnya sudah musnah mereka. Kenapa bisa pulang? Harusnya bait Allah mereka tidak bisa dibangun lagi. Kok sekarang bisa dibangun lagi? Bagaimana bisa? Tuhan telah membuat perkara besar pada orang-orang ini. Maka tindakan Tuhan itu membuat bangsa lain itu membesarkan dia. Tapi ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Kepada kita berarti yang ngomong itu orang Israel. Maka pada waktu Tuhan melakukan itu, bangsa lain memuji Tuhan. Israel sendiri, Yehuda sendiri memuji Tuhan. Maka saudara-saudara, waktu mereka memuji Tuhan, jelas bahwa kekaguman keluar dari sana. Kalau begitu saudara, lewat ungkapan kita seperti orang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah dengan sorak-sorai. Dan orang mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar. 3 kalimat ini menyatakan kekaguman pada karya Allah di masa lalu. Silakanlah pikirkan karya Allah di masa lalu dalam hidupmu. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Termasuk sejarah gereja kita. Kita harus kagum bahwa 15 tahun Tuhan menolong kita begitu banyak. Kita harus kagum. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah Mazmur ini memberikan dorongan untuk percaya pada pertolongan Tuhan di masa depan. Kalau bait pertama mengarahkan pada pertolongan Tuhan di masa lampau. Bait yang kedua di ayat 4 dan ayat 6 mengarahkan kita ke masa depan. Perhatikan ayat 4 sampai 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sesuai konteksnya. Bahwa mereka, para tawanan sudah kembali ke Yerusalem. Waktu mereka kembali ke Yerusalem, bait Allah boleh dibangun. Tapi mereka harus melanjutkan hidup bukan? Harus makan minum bukan? Maka harus boleh bercocok tanam, mulai menanami ladang mereka, sawah mereka, kebun mereka. Dan begitu mereka melihat sawah, ladang, kebun mereka sudah begitu hancur, tapi harus ditanam lagi. Waktu mereka melihat seluruh kehancuran itu, air mata jatuh, tapi mereka harus tetap menabur bukan? Harus tetap menanam bukan? Itu tidak mudah. Tuhan memang sudah memulihkan sehingga membawa kita pulang. Tapi bagaimana dengan hari ini dan hari besok?
Itu sama dengan gereja kita telah mengalami pertolongan Tuhan 15 tahun. Tapi masih ada tahun ke-16, 17 dan entah sampai kapan harus kita jalani. Maka kita tidak boleh hanya kagum pada Allah pekerjaannya di masa lampau. Tapi harus mengharapkan pertolongan Dia untuk perjalanan di masa depan. Lalu bagaimana itu dilaksanakan? Pertama, berdoalah untuk pemulihan yang penuh dari Allah. Saudara lihat ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Bukankah tadi sudah pulih? Ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan. Sudah pulih. Tapi sekarang pulihkanlah keadaan kami. Itu berarti Tuhan memang sudah pulihkan. Tapi masih ada pemulihan penuh yang akan terjadi di masa depan. Dan ini perlu didoakan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ini sebuah doa. Sebelumnya ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan sudah memulihkan. Tapi kita perlu berdoa untuk pemulihan lebih lanjut. Pemulihan yang ada di depan. Dan ketika bagian ini, bait ini dibicarakan, pemazmur memberikan dua gambaran penting sekali tentang bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup mereka. Saudara, perhatikan ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Terjemahan literalnya adalah seperti anak-anak sungai di sebelah selatan itu. Dan itu memang menunjuk pada tanah Negeb. Negeb itu adalah wilayah yang penuh terletak di antara sebelah selatan Israel dan barat daya semenanjung Arab. Saya pernah melewati wilayah ini dan saudara-saudara betul-betul kering kerontang. Tidak ada apa-apa di sana. Saudara melihat sepanjang itu hanya lautan pasir. Dan saya kaget juga bahwa kenapa kok kayaknya ada tanda-tanda sungai di situ. Sungai apa yang mengalir di sini? Tapi itu bekas-bekas sungai yang hanya muncul sekali-sekali saja. Saudara lihat, ini kira-kira contoh dari gurun Arab, gurun Negeb, model kayak begitu. Dan ada anak-anak sungai yang kering kerontang seperti ini. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan di situ. Tapi orang berdoa, Tuhan pulihkanlah kami. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kenapa bisa seperti itu? Karena biarpun ini kering, kerontang seperti ini. Tapi biasanya terjadi ketika musim hujan, musim semi. Itu tiba-tiba aliran air yang besar datang. Menyeberangi padang gurun itu. Dan mengisi sungai-sungai yang kering. Secara sekonyong-konyong mendadak. Tiba-tiba sungai yang kering ini tiba-tiba berair. Sungai yang kering seperti ini tidak ada dalam bayangan kita. Tiba-tiba bisa berair. Tapi tiba-tiba sesuatu datang. Secara mendadak lalu berair. Seperti mimpi. Seorang tolong cubit aku. Bukan mimpi. Nah, coba saudara lihat Yesaya 35 ayat 6. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Maka ini adalah cara kerja Allah yang sifatnya mujizat. Dari kering kerontang tiba-tiba menjadi mata air yang mengalirkan air. Ajaib bukan? Seketika seperti orang mimpi. Dan bukankah gereja kita pernah mengalami? Saya kepengen membuat, kita sudah buat film suatu hari nanti. Tapi saya kepengen membuat film sejarah gereja. Supaya kalau sudah mati cerita-cerita semacam ini, itu terabadikan. Saya teringat bagaimana kita, karena kita pakai hotel itu, tidak ada sound system. Ada sound system tapi punya orang lain. Yang menyewa tempat itu juga. Kita sempat pakai dan dimarah. Akhirnya kita satu kali kebaktian tidak ada sound system. Ya sudah kita teriak-teriak saja. Jam 8 pagi, jam 9 kebaktian mulai jam 8 pagi. Sebuah sepeda motor muncul di depan. Lalu turun membawa sebuah speaker.
Bisa ketemu Pak Esa, iya saya sendiri. Ini mau antar speaker. Speaker dari mana? Saya juga tidak tahu, hanya disewa untuk antar. Jadi dari mana? Dari toko ini. Saya coba cari satu toko di sana. Kemarin sore ada orang yang datang bayar dan dengan pesan bahwa minggu pagi antar ke Hotel Dewata. Dan saya antar. Orang itu antar. Sampai hari ini kita tidak tahu dari mana sumbernya speaker itu. Kebaktian hampir mulai, tiba-tiba speaker ada. Ini seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Seketika. Kita membutuhkan pekerjaan Allah seperti ini. Dan kita sudah lihat. Tapi sekarang yang kedua. Yakinlah bahwa Allah akan mengubah air mata kita menjadi sukacita. Perhatikan ayat 5. Orang-orang yang mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini memberikan gambaran kedua. Coba. Begitu batang air tanah Negeb kering. Zit, air masuk. Pekerjaan Tuhan tiba-tiba terjadi. Seketika. Cepat. Tapi gambarannya berubah pada proses menabur sampai menuai. Adakah orang menabur hari ini dan besok langsung menuai? Tidak. Lama. Bahkan dia menabur sambil mencucurkan air mata. Lama setelah itu baru penuaian dengan sorak-sorai, dengan sukacita terjadi. Itu dua cara kerja Allah. Allah bisa menolong, menyatakan pertolongan kita. Allah Negeb. Yang langsung terjadi seketika di mata kita, di depan mata kita. Tapi Allah juga bisa bekerja melalui sebuah proses yang panjang, melelahkan, mencucurkan air mata. Seperti orang menabur. Hingga menuai. Mungkin 1 tahun. Kalau kita lihat pertanian. Atau beberapa bulan. Pokoknya tidak terjadi seketika. Dan disitulah cara Allah bekerja. Kalau misalnya Kak Mariam tidak punya mobil contohnya. Tiba-tiba ibu demi membantu plan ibu ini sebuah Pajero. Itu namanya Negeb. Tapi kalau Kak Mariam mulai ada uang, menabung, jual kelapa muda, lalu prosesnya lagi, dapat untung lagi, puter lagi, terus puter lagi. 7 tahun kemudian bisa beli Pajero. Nah ini menabur. Sambil mencucurkan air mata. Menuai dengan sorak-sorai. Tuhan menolong kita. Dengan speaker yang saya sebut. Seketika ada. Itu Negeb. Tapi untuk mendapatkan sound system yang sekarang kita pakai. Apakah Negeb? Tidak. Tidak. Kita utang di bank 500 juta. Untuk speaker berapa biji ini 500 juta. Lalu tiba-tiba uang datang dan lunas. Tidak. Cicil bertahun-tahun. Ini menabur dengan mencucurkan air mata. Tuhan bisa memberikan speaker seketika ada. Tapi Tuhan juga bisa bekerja lewat proses yang panjang yang membutuhkan air mata. Harus bercucuran dulu. Baru bisa menuai dengan bersukacita. Gereja kita 15 tahun telah melihat pertolongan Tuhan Allah Negeb. Tapi juga jalan masih panjang. Yang perlu kita lalui dengan contoh yang kedua, yaitu Allah menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi satu hal yang pasti, ada orang yang suka Negeb saja, tidak mau mencucurkan. Ya kan? Mau seketika kalau sakit, kalau bisa sembuh sekarang, sembuh. Maka tidak mau ke dokter. Itu dia hanya mau Allah Negeb saja. Tapi ada orang yang hanya mau mencucurkan dengan air mata, tutup kemungkinan soal Negeb. Ada sebuah pepatah lama, berdoalah seolah-olah semua tergantung pada Allah. Bekerjalah seolah-olah semua tergantung padamu. Tapi mungkin kita boleh berkata dengan cara lebih baik. Bekerjalah dan berdoalah, semuanya tergantung pada Allah yang bekerja melalui kamu. Yang pasti adalah bahwa kalau kita mengikuti proses yang panjang menabur, Tuhan berjanji mengubah semua itu menjadi sorak-sorai. Yang ketiga, yang terakhir, serahkanlah hidupmu pada Allah dan teruslah melakukan pekerjaan baik. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju sambil menabur benih.
Ayat ini menggambarkan atau mengembangkan ajaran atau gambaran di ayat yang kelima yang berfokus pada penabur yang pergi bekerja dan akhirnya pulang dengan berkas-berkasnya. Tapi dia berjalan sambil menabur. Ya, menangis tapi terus menabur. Orang seperti itu akan pulang membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, seringkali air mata kita menjadi alasan kita tidak mau berjalan maju dan menabur, bukan? Kita bisa berbuat baik pada saat hidup kita baik-baik saja. Tapi begitu hidup kita menjadi tidak baik, maka banyak orang berhenti berbuat baik. Berhenti menabur kebaikan. Ketika gereja dalam keadaan yang baik, kita bisa menaburkan benih firman Tuhan dan Injil kemana-mana. Tapi ketika gereja mulai menangis, apakah kita stop atau terus berjalan sambil menabur? Firman Tuhan mengajar kita bahwa dalam penderitaan sekalipun menabur perbuatan baik tidak boleh dihentikan. 1 Petrus 4 ayat 19. Mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Nah, karena itu saudara-saudara, maka di sini kita harus melihat dengan semua frase itu mengarahkan kita harus percaya Allah yang kita kagumi karyanya di masa lalu, Allah yang sama yang harus kita harapkan untuk karya pemulihan di masa yang akan datang. Allah mencatat setiap air mata kita dan satu hari nanti Dia menghapus seluruh air mata kita. Kesedihan bikin sulit. Tapi teruslah berjalan sambil menabur. Dan percayalah ekonomi Allah. Kamu bisa percayakan air matamu pada Allah. Spurgeon berkata begini. Tuhan terlalu baik untuk menjadi tidak baik. Dia terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan. Dan ketika kita tidak dapat melihat tangannya, kita harus percaya pada hatinya. Ketika kamu begitu lemah sehingga tidak bisa melakukan banyak hal selain menangis, kamu menciptakan berlian dengan kedua matamu. Doa-doa paling manis yang pernah didengar Tuhan adalah keluhan dan nafas mereka yang tidak memiliki harapan dalam apapun selain cintanya. Teruslah berjalan. 15 tahun sudah berjalan. Tuhan sudah bekerja. Teruslah berjalan dengan mengharapkan. Tuhan tak selamanya membuat mujizat Negeb bagi kita. Tapi menabur dengan mencucurkan air mata mungkin menanti kita. Tapi air matamu bukan menjadi alasan untuk tidak berjalan. Teruslah berjalan. Selamat ulang tahun untuk semuanya. Selamat ulang tahun untuk GKN Revival yang ke-15. Tuhan memberkati kita.